Bapak sekalian, ya, pagi ini kita Pak sosialisasi seputar mengenai manajemen risiko. Ya, kalau kita lihat di halaman ketiga, jadi yang apa itu adalah manajemen risiko dan budaya risiko. Nah itu kan di bawahnya kan gambar harimau mengejar rusa kan. Nah, kita rusa semua yang dalam aktivitas kita mengandung risiko. Apapun pekerjaan Bapak sehari-hari, apapun job desk Bapak sehari-hari, itu semua mengandung risiko ya. Nah jadi lompat ke bawahnya lagi, jadi manajemen risiko adalah proses identifikasi dan analisis respon terhadap faktor yang mengancam tujuan atau kelangsungan organisasi. Jadi ini dia Pak, semua orang punya target. Katakan misalnya Bapak sebagai tukang punya target pintu harus selesai dipasang katakan 1 hari ya, itu harus dipasang 1 hari. Nah kita harus identifikasi apa risiko-risiko yang menyebabkan pemasangan pintu ini gagal. Misalnya, ya kan, yang pertama gagal kunci-kuncinya tidak ada, ya kan, atau misalnya alat-alat kerjanya tidak ada. Risiko kedua mungkin ukurannya tidak pas dengan pintunya. Nah, risiko ketiga mungkin kita masangnya ada cuaca. Ya, cuaca memang risiko yang tidak bisa kita kendalikan, ya Pak ya, nggak bisa kita kendalikan untuk cuaca. Tapi yang masalah ukuran pintu, masalah ketidaketepatan penggunaan alat-alat kerja itu harusnya bisa kita kendalikan. Itu namanya identifikasi. Jadi kita analis dan kita respons yang faktor-faktor mengancam tujuan tadi. Nah, gimana responsnya? Yang pertama kan pasti kita akan siapkan apa sih alat-alat yang mau kita bawa untuk kerja. Kita siapkan dulu. Apa namanya ukurannya gimana kita ukur supaya pas, ya kan, lalu pintunya dikerjakan. Nah, saat dia nanti selesai dinyatakan tujuannya tercapai ya. Jadi kan di sini risiko banyak Pak, risiko kredit, risiko operasional, kita lebih banyak di operasional ya. Kemudian risiko kepatuhan, misalnya risiko hukum ya. Kemudian risiko reputasi. Nah, reputasi pun Pak, untuk kelas kita perusahaan punya faktor risiko. Makanya kan kadang-kadang kita menghindari sebisa mungkin kesalahan yang bekerja dengan baik, benar, respons sama LSM atau wartawan kan kita report. Itu namanya risiko reputasi. Ya kan? Nah, kenapa penting reputasi itu Pak? Kalau untuk perusahaan-perusahaan besar, contohnya dia gini Pak, bisa perusahaan itu nanti kehilangan reputasi, menyebabkan kehilangan modal. Orang nggak percaya lagi sama kita. Kehilangan reputasi yang menyebabkan kehilangan modal, orang nggak percaya lagi sama kita. Nah, itu namanya risiko reputasi. Nah, kalau orang nggak percaya, orang nggak mau lagi ngasih utangan. Ya, orang nggak mau lagi ngasih utangan. Itu namanya risiko reputasi. Nah, jadi setiap orang apapun pekerjaannya, sebaiknya Bapak mempertimbangkan faktor-faktor risiko sebelum melaksanakan aktivitas itu supaya tujuannya tercapai. Nah, yang paling mengena sama kita sebenarnya persoalan penggunaan alat pelindung diri, ya kan? Misalnya memanjat atau apa itu, atau masang perancang, atau masang tangga, atau mengunci pisau babatan, ya pikirkan risikonya gitu. Ya pisau babat itu ya betul-betul dikunci. Nah, gitu. Kadang-kadang kita mengerjakannya, risiko itu kita kerjakannya sebenarnya, kita pikirkan, tapi tidak kita tuangkan dalam bentuk laporan. Nah, dalam menuangkan bentuk laporan itu tugas kami selaku karyawan pimpinan. Ya, cuman mensosialisasikan adanya atau tidaknya risiko, semua karyawan harus paham. Jadi semua orang harus bisa mengaktualisasikan apa yang menjadi risiko-risiko di dalamnya. Nah, jadi dia kenapa disebut budaya risiko ya? Kenapa disebut budaya risiko? Nah, waktu dia jadi budaya Pak, kita udah otomatis ya, kita, oh aku harus seperti ini, aku harus siapkan ini, aku harus hindari ini supaya tujuanku hari ini, targetku hari ini tercapai. Nah, itu sudah menjadi budaya, sudah mendarah daging sama kita. Nggak perlu kita tuliskan, tapi kita sudah otomatis untuk mengerjakannya. Oh, supaya hasil kerjaku rapi, aku harus menajamkan pisau ketamku. Ya, itu kan bagian dari risiko kerja kan. Nggak mau juga kita dikomentari bagus atau tidaknya pekerjaan kita dikarenakan dengan alat. Tentunya alatnya kita persiapkan. Ya. Kemudian kalau Bapak
mungkin pernah dengar juga ya kan, nanti ya, risiko itu di audit. Nah itu untuk kami lah ya, untuk kami. Jadi aktivitas Bapak sehari-hari ya, kumpulan aktivitas Bapak sehari-hari itu kan menjadi kumpulan-kumpulan kecil yang mendukung tujuan organisasi ya. Tujuan perusahaan ini kan laba sekian, nilai pengeluaran sekian, RKP sekian, itulah bagian dari tujuan organisasi. Nah, setiap orang apapun jabatannya punya peran di situ dan punya risiko di situ. Nah, itulah yang harus kita kelola masing-masing menurut jabatannya. Macam Ibu jangan pula sempat terpleset nyuci, itu kan risiko, disikat dulu ya kan. Kemudian bapak-bapak, tadi saya ceritakan, tukang juga sudah saya ceritakan. Administrasi juga gitu Pak ya, kita punya risiko juga. Kesalahan pencatatan bisa nanti terbayar perusahaan A, sementara yang mau kita bayar perusahaan B ya kan. Jadi betul-betul dipikirkan sebelum bertindak, apa risikonya, dilatih sehingga kita otomatis sebagai administrasi akan lebih teliti ya. Jadi saya rasa itu yang mengenai risiko, kita nggak lama-lama. Sekian dan terima kasih. Sekarang Kak